Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kali ini terambil dari Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7, saya beri judul Kita Diciptakan Untuk Kemuliaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 saya akan bacakan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, firman Tuhan katakan semua orang yang disebut dengan namaku, ya. Jadi mereka yang disebut dengan nama Tuhan, atau dengan kata lain, kita yang menyandang gelar atau yang menyandang sebutan anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kita menyandang nama Allah dan kita menggunakan itu di dalam kehidupan kita, yakni sebagai anak-anak Allah, ya. Kenapa kita menjadi anak-anak Allah? Karena memang Tuhan sudah memilih kita. Ya kan, Tuhan katakan yang kubentuk, ya. Jadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dulu kita adalah orang-orang berdosa, atau dengan kata lain kita adalah anak-anak iblis, anak-anak setan semua, karena kita diperbudak oleh dosa. Setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh anugerahnya dan kasihnya kita dijadikan sebagai anak-anak Allah, yang pada akhirnya kita selalu sepanjang kehidupan kita dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai-bagai macam penderitaan, persoalan, tantangan di dalam kehidupan kita, ya. Kita dibentuk Tuhan, kita diuji Tuhan, dan pada akhirnya kita dijadikan sebagai anak-anak Allah, ya. Pada akhirnya nanti kita menjadi ahli waris surga, jadi ahli warisnya Allah yang berhak akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kekal, ya, dijadikan oleh Tuhan. Itulah kita. Nah, apa maksudnya Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, membentuk kita menjadi anak-anak Allah? Diciptakan Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, yang sesungguhnya kita adalah anak-anak iblis, anak-anak setan, karena kehidupan kita bergumul berlumpur dengan dosa, bergumul dengan dosa, kita terikat dengan dosa, dan pada akhirnya Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, firman Tuhan katakan yang kuciptakan untuk kemuliaanku, ya. Kita dijadikan, kita dibentuk, kita diciptakan untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi itulah tujuan Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita gagah-gagahan, ya, bukan hanya kita tampil beda dengan orang lain dengan sebutan anak-anak Allah. Kita dijadikan anak-anak Allah untuk kemuliaan Tuhan, ya. Sebuah lukisan menjadi mahal karena ada tanda tangan, ya, dari si pelukisnya. Siapa pelukis tersebut? Dia adalah, katakanlah misalnya Avandi, pelukis yang terkenal, ya. Dia ahli dalam melukis, dia tersohor bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Ketika sebuah lukisan di bawahnya ada tanda tangan dari si pelukis, katakanlah Avandi, ya, lukisan itu menjadi mahal. Karena apa? Karena lukisan itu dibentuk, dijadikan, diciptakan atau dilukis oleh Avandi, ya, seorang pelukis yang tersohor. Dan lukisan itu menjadi mahal. Karena apa? Karena Avandi memang terkenal, dia tersohor, dia ahli di dalam melukis, ya. Banyak orang menyenangi lukisannya sehingga orang berani membeli mahal lukisan tersebut. Berapapun juga harganya, pasti akan dibeli oleh orang-orang yang penikmat lukisan, ya. Orang-orang yang hobi kolektor lukisannya Avandi, ya.
Nah, demikian juga kita Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita disebutkan sebagai atau menyandang nama Allah, anak-anak Allah. Harusnya ya kita yang menyandang nama Allah itu bukan hanya sekedar gagah-gagahan saya adalah anak Allah. Ya, sudah barang tentu kita dibentuk, diciptakan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan ya sebagai anak-anak yang memuliakan Tuhan, manusia yang memuliakan Tuhan. Sudah barang tentu kualitas kita, kerohanian kita, gaya hidup kita, karakter kita beda dengan manusia kebanyakan ya, yang sifatnya merusak, yang sifatnya membinasakan. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah justru memberikan kehidupan, ya mewarnai kehidupan dengan spirit yang beda dengan orang-orang yang lain yang masih belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan kita pada akhirnya orang melihat, oh ini anak-anak Allah beda dengan orang yang lain. Kehidupan kita ya menjadi positif untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, saya pernah pergi ke Tentena. Saya landing di Palu. Nah, sepanjang perjalanan dari Palu ke Tentena saya menggunakan mobil. Nah, di Palu tersebut ya, di daerah pedalamannya banyak daerah-daerah transmigran. Ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa ya. Ketika saya memasuki transmigran ya, daerah transmigrasi dari Bali, saya melihat ya satu kehidupan yang benar-benar seperti di Bali ya, indah ya, tata letaknya bagus, di depannya ada pura-pura dan rapi sekali gitu. Dan sawah mereka pun juga rapi ya. Beda dengan daerah transmigran dari daerah lain. Ketika saya masuk ke daerah tersebut ya, umum berantakan seperti di Jawa. Nah, kenapa transmigran dari Bali ini bisa menciptakan satu tatanan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah transmigran lain, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi? Karena mereka adalah penganut agama Hindu ya. Nah, agama Hindu ini sinkron dengan kehidupan alam semesta. Jadi mereka sangat menghormati, sangat menghargai, sehingga ketika mereka tinggal, ketika mereka hidup, maka mereka memperhatikan lingkungan mereka, kehidupan mereka, tempat tinggal mereka, dan lain sebagainya. Dan saya melihat ya kehidupan mereka menjadi nyata di dunia ini untuk mereka tinggal di mana mereka berada. Mereka bisa menciptakan satu tatanan kehidupan alam semesta ini yang baik, yang mereka bisa wujudkan, beda dengan daerah-daerah yang lain. Nah, demikian juga dengan kehidupan anak-anak Allah ya, karena anak-anak Allah adalah dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sudah barang tentu kehidupannya bukan hanya untuk diri sendiri, diberkati untuk diri sendiri, tetapi lebih daripada itu, kehidupannya akan juga menjadi berkat, memberkati orang lain, mengasihi orang lain ya, memperhatikan kehidupan orang lain. Itulah kehidupan yang memuliakan Tuhan, bukan hanya kehidupan untuk diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Shalom.